Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita menjauhi dari perbuatan yang disebut dengan namanya ghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ay yaqula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya, mukhatabnya yang diajak bicara yaitu orang yang beriman. Memanggil dengan kata-kata ya ayyuha. Ini panggilan untuk orang-orang yang beriman, baik jauh maupun yang dekat. Maka menggunakan kata ya ayyuha. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Istanibu katsiran minadh-dhann. Menggunakan kata kerja perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi dari prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena prasangka itu merupakan dosa. Karena prasangka itu merupakan sesuatu yang tidak mengenakan. Wala tajassasu. Kemudian juga Allah melarang agar menjauhi yang namanya tajassus, memata-matai, kepo, pengen tahu aja urusan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan akhlak yang buruk. Wala yaktab ba'dukum ba'dah. Janganlah kalian menggibah satu sama lain. Jauhilah dari perbuatan ghibah, karena ghibah itu adalah perbuatan yang buruk. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ghibah dzikruka akhaka bima yukrah, yaitu menyebut saudaramu, membicarakan saudaramu pada sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ikhwatul iman rahimakumullah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah ini sangat membahayakan sekali, baik pada diri kita sendiri, baik pada diri orang lain yang kita ghibahi, yang kita bicarakan, dan juga membahayakan kepada masyarakat. Pada diri kita, ghibah ini membahayakan karena segala amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini, baik sholatnya, baik sedekahnya, ataupun amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan hilang, ini akan rusak ketika kita menggibah, membicarakan aib saudara kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang menggibah itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kau suka memakan bangkai saudaramu sendiri
Pasti kata Allah, fakarihtumu, pasti engkau tidak suka, benci untuk memakan bangkai mayat saudaramu itu sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ghibah itu akan merusak karakter pribadi seseorang. Karena ghibah itu akan mematikan seseorang. Karena ghibah itu akan menyakiti kepada seseorang. Oleh karena itulah agama kita melarangnya agar kita menjauhi dari perbuatan tersebut. Bahaya kepada orang yang digibahi, bahaya kepada saudara kita yang kita bicarakan. Pasti dia akan merasa sakit hatinya, pasti dia akan merasa jengkel, merasa kesal, dan akan terjadi yang namanya perpecahan persaudaraan. Nah, inilah Allah tidak mau, tidak menghendaki akan adanya perpecahan. Allah tidak mau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pecah persaudaraannya satu sama lain. Begitu juga dalam masyarakat. Ini sangat membahayakan kalau seandainya dalam masyarakat saling mencurigai satu sama lain, saling kepo satu sama lain, saling membicarakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyakiti kepada satu dengan yang lainnya, maka masyarakat ini akan terjadi kekacauan, akan terjadi kerusakan. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari yang namanya ghibah? Yang pertama yaitu saling menasehati satu sama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang selalu mengingatkan baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Sabar dan kebenaran ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Harus saling satu, harus saling bahu-membahu antara kesabaran dan kebenaran. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu saling menasehati. Yang kedua harus menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Jadi hanya dua pilihan yang diberikan oleh agama kita untuk menjaga mulut kita ini. Yang pertama, kalau kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berkata yang baik, diam. Nah, ini perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya try and try. Kenapa? Karena kalau kita tidak berlatih untuk menjadi orang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimahullah, maka inilah yang harus kita waspadai. Karena ghibah ini, kalau kita biasakan menggibah saudara kita, maka kita akan menjadi binasa. Na'udzubillah, summan na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.